Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 penyusunan rencana bisnis Agri B yang beranggotakan satu dengan NIM 3024. Saya Habib Rahmatullah dengan NIM 3003. Saya Zara Nabila dengan NIM 2051. Saya Kayla Fizra Putri Jelita dengan NIM 3018. Baik, pilihan pengusaha yang kami pilih yaitu yang pertama itu bisnis kokopit, yang kedua tanaman hias, yang ketiga briket sekam padi. Sumber ide kokopit dari kebun kelapa. Ide ini muncul karena daerah Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kelapa dan banyak penggunaan kelapa, di mana pasti menghasilkan limbah berupa serat kelapa yang melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kokopit. Permintaan pasar kokopit terus meningkat, baik kebutuhan lokal sebagai media tanam organik maupun ekspor ke luar negeri. Next. Kedua itu sumber ide tanaman hias. Ide ini muncul karena tanaman hias menjadi pilihan bisnis yang menarik karena banyak orang semakin menyukai tanaman untuk mempercantik rumah dan tempat kerja. Permintaan tanaman hias terus meningkat terutama di kalangan anak muda dan ibu-ibu. Next. Yang ketiga itu sumber ide briket sekam padi. Usaha briket dan sekam padi dipilih karena menawarkan solusi terhadap dua permasalahan yang dihadapi petani, yaitu limbah pertanian dan kebutuhan energi alternatif yang ramah lingkungan. Sekam padi seringkali menjadi penyebab pencemaran lingkungan karena dibakar secara langsung dan dibiarkan begitu saja. Dengan mengolah sekam padi menjadi briket, limbah dapat diolah menjadi sumber energi yang bernilai ekonomis tinggi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Azra Nabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penilaian Excel alternatif bisnis. Dengan kami di sini menilai dengan dua kriteria, 12 kriteria. Kriteria pertama itu keuntungan yang akan diperoleh dengan rate tinggi dari usaha tanaman hias. Karena tanaman hias bisa dijual dengan harga tinggi, terutama jika jenis tanaman tersebut langka. Kriteria kedua ada permintaan konsumen. Dengan rating tertinggi yaitu tanaman hias, karena tanaman hias sangat diminati, terutama saat tren urban farming meningkat. Ketiga ada kebutuhan modal dengan rating tertinggi kokopit. Karena kokopit memerlukan modal yang tinggi dikarenai peralatan dan mesin yang dibutuhkan cukup spesifik dan harganya cukup mahal. Kriteria keempat ada risiko yang mungkin terjadi dengan rating tertinggi dari usaha tanaman hias, karena tanaman hias memiliki risiko penyakit, kematian tanaman, terutama adanya serangan hama dan perubahan tren. Kriteria kelima ada ketersediaan tenaga kerja dengan rating tertinggi yaitu briket, karena sekam padi mudah untuk diproduksi sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Kriteria keenam ada ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dengan rating tertinggi dari briket, karena untuk usaha briket sekam padi memiliki bahan baku dan bahan penolong yang melimpah dengan harga yang murah. Kriteria ketujuh ada harga jual produk dengan rating tertinggi dari usaha tanaman hias, karena tanaman hias memiliki rentang harga yang beragam. Next. Untuk kriteria ke-8 ada tingkat persaingan dengan rating tertinggi dari tanaman hias, karena pasar tanaman hias sangat kompetitif dikarenakan banyaknya pesaing terutama untuk jenis tanaman yang umum. Untuk kriteria ke-9 ada kebiayaan peralatan dan fasilitas produksi dengan rating tertinggi dari tanaman hias, karena untuk usaha tanaman hias menggunakan peralatan yang sederhana seperti pot dan peralatan bertani lainnya sehingga mudah didapatkan. Untuk kriteria 10 ada prospek usaha di masa yang akan datang dengan rating tertinggi dari tanaman hias, karena prospek tanaman hias sangat cerah karena meningkatnya orang-orang yang hobi berkebun dan adanya tren urban farming. Next. Kriteria kriteria 11 ada peraturan pemerintah dengan rating tertinggi dari tanaman hias, karena tanaman hias bisa terkena aturan karantina dan ekspor untuk jenis tertentu. Untuk kriteria 12 ada kemudahan pemasaran dengan rating tertinggi masih tanaman hias, karena tanaman hias bisa dijual secara offline, online, di pameran, dan langsung ke konsumen. Dari hasil rating yang kami lakukan di atas, nilai usaha yang unggul didapatkan oleh usaha tanaman hias. Berdasarkan hal itu, maka kelompok kami akan mengembangkan usaha tanaman hias. Selanjutnya akan dibacakan oleh Habib Rahmatullah. Baik, terima kasih kepada Azra Nabila. Informasi bisnis usaha kami yaitu produk tanaman hias yang bergerak di bidang perdagangan. Target konsumen dari produk kami yaitu mencakup berbagai segmen, mulai dari individu penghobi tanaman, pemilik rumah yang ingin mendekorasi ruangannya, hingga pengusaha perusahaan yang membutuhkan tanaman untuk desain interior. Usaha kami akan dibuka pada tahun 2026 mendatang dengan jam operasional 8 jam, jam 10 pagi sampai jam 6 sore, dan buka setiap hari Selasa hingga Minggu. Khusus di hari Minggu, usaha kami dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, dan usaha kami tidak bersifat musiman. Produk dan jasa bagi penggemar tanaman hias ini banyak pengaruhnya ke mereka, seperti meningkatkan mood, memperindah interior maupun eksterior. Yang membedakan produk kami dengan yang lain dapat dilihat dari produk kami disajikan sesuai dengan harga yang kami berikan, sehingga menimbulkan kepuasan dalam konsumen dan tidak merasa rugi setelah membeli produk tanaman hias kami. Target pasar usaha tanaman hias kami yaitu individu penghobi tanaman, pemilik rumah yang ingin mendekorasi ruangannya, hingga perusahaan yang membutuhkan tanaman untuk desain interior. Dalam menentukan harga, kami melihat modal yang dipergunakan agar mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan menetapkan harga yang tidak terlalu mahal. Untuk harganya tergantung jenis dan ukuran tanaman hias.
Sistem penjualan kami secara online melalui media sosial dan e-commerce. Untuk penjualan offline kami menyewa ruko di daerah yang menjadi pusat keramaian dengan biaya per tahunnya 18 juta. Untuk lokasi toko kami berada di sekitaran Gelora Agus Salim yang menjadi pusat keramaian. Pesaing kami berada di sekitaran Khatib dan daerah sekitarnya. Yang membedakannya adalah kami menyajikan paket tanaman sesuai tema seperti paket tanaman untuk pemula, paket tanaman indoor dan outdoor, dan paket tanaman lainnya. Kami juga menyediakan program konsultasi cara merawat tanaman. Kemampuan manajemen yang kami miliki berupa kepemimpinan, berani mengambil keputusan, bertanggung jawab dalam hal pendidikan, dan pengalaman. Kami memiliki latar belakang yang mendukung untuk usaha ini, karena kami kuliah di bidang pertanian. Untuk saat ini dan seterusnya, usaha kami memerlukan karyawan yang kompeten, adaptif, dan jujur. Untuk spesifikasinya, kami memerlukan seperti ahli dalam budidaya, kemampuan komunikasi, dan keahlian akuntan, serta yang memiliki stamina yang kuat. Untuk karyawan kami memiliki tunjangan berupa THR. Untuk upah lembur, karyawan kami menetapkan 10.000 per jamnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla. Kepada Kayla, dipersilakan. Baik, selanjutnya terkait perkiraan investasi. Investasi sini kami menentukan dengan menentukan peralatan jangka panjang seperti greenhouse dan sebagainya, sehingga total investasi awalnya yaitu 11.845.000. Selanjutnya terkait biaya dalam aktivitas usaha, kami membaginya menjadi beberapa. Pertama, biaya tetap dihitung dari biaya penyusutan alat-alat, gaji karyawan, dan sewa tempat, sehingga totalnya 6.839.654. Selanjutnya, biaya variabel. Di sini dari pembelian bibit, media tanam, pupuk organik, pupuk, pestisida, promosi, dan pembelian pot atau polybag, sehingga totalnya 6.635.000. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Di sini misal dari listrik, PDAM, dan sebagainya, totalnya itu 2 juta. Selanjutnya biaya yang dibayarkan yaitu total dari ketiga biaya tersebut, sehingga totalnya 15.374.654 rupiah. Selanjutnya biaya yang diperhitungkan di sini yaitu gaji pemilik sebesar 2.500.000, sehingga jika jumlahkan total biayanya yaitu 17.874.654 rupiah. Selanjutnya terkait produksi dan penerimaan, kami membaginya menjadi 3 sumber pendapatan, yaitu pendapatan dari penjualan tanaman itu sendiri, yaitu dengan kami memperkirakan jumlah yang terjual dan harga jualnya yaitu sebesar 7.350.000. Selanjutnya pendapatan dari penjualan paket yang kami berikan yaitu sebesar 11.500.000. Selanjutnya yang terakhir itu pendapatan dari penjualan benih yaitu benih bunga dan benih sayuran sebesar 1.350.000. Dari situ total pendapatan atau penerimaan per bulannya yaitu 20.200.000. Sedangkan untuk keuntungan per bulan yang kami peroleh yaitu didapatkan dari total pendapatan dikurang dari total biaya operasional. Jadi keuntungan bersih per bulannya yaitu 2.345.346 rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kayla. Berikut merupakan dokumentasi diskusi kelompok. Sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.